aku yang paling aku kuasai itu ada piano. Piano. Kalau buat aku sendiri, musik itu cara aku mengasah diri aku dan menyampaikan apa yang lagi aku rasakan. Terus ya coba inget-inget gitu, atau enggak gimana ya, biasanya the power of music ya. Biasanya tuh kita nggak inget tapi tangan kita yang ingat. Oh iya. Ini lo begini, Pak. Halo semuanya, kembali lagi di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is Life. Kenalin, aku Yohensya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Halo Kak. Halo. Dengan kakak siapa nih? Perkenalin, nama aku Sri Kandi Susmawihara, bisa dipanggil Rika. Oke, Kak Rika. Kakak Rika ini umur berapa sekarang, Kak? Sekarang umur 16. 16 tahun, berarti kelas 1 atau 2 nih? 2. Kelas 2. Masih muda ya berarti? Iya dong. Jadi kelas 2, habis itu kelas 3, habis itu lulus. Kakak ini punya hobi apa, Kak? Ya, bermusik sama main game. Wih, kayak nyambung gitu ya. Iya. Kalau bermusik itu kakak main apa di biasanya, Kak? Kalau aku yang paling aku kuasai itu ada piano. Piano. Itu kakak belajar dari kapan? Dari TKB. Wih, masih kecil udah belajar piano ya? Ya ampun, keren banget loh, Kak. Itu kakak belajarnya kayak gimana? Jadi awalnya tuh gini. Jadi waktu aku sekitar umur 3 atau 4 tahun, itu di rumah kan ada keyboard. Nah, mungkin dulu niat aku tuh pengen mainin, tapi keyboardnya tuh malah tak pukul-pukul, malah tak gebrak-gebrak gitu. Nah, tapi mama aku tuh bukannya marah atau gimana, malah mama aku tuh mikirnya kayaknya anak ini punya potensi gitu. Akhirnya dicoba buat dilesin di Yamaha, di Yamaha Music School. Nah, aku les piano sampai kelas 3 SD. Habis itu aku pindah. Nah, waktu aku pindah ini, aku pindah ke elektron. Elektron itu apa, Kak? Elektron itu yang kayak keyboard, tapi dia ada 2, jadi kayak ada atas sama bawah. Oh, itu bedanya sama piano yang awal itu apa, Kak? Nah, kalau piano itu kan fokusnya ke klasik. Ya. Nah, kalau elektron itu dia ke lagu-lagu pop gitu, kayak lagu-lagu Disney gitu. Jadi kayak bukan klasik gitu. Yes. Tapi menurut kakak lebih susah elektron ya tadi ya? Iya. Elektron atau piano, Kak? Kalau aku sih, menurut aku lebih susah elektron. Soalnya yang pertama dia ada 2 dan bagiannya itu atas sama bawah. Ya. Serta ditambah pedal. Jadi kaki kita itu juga main gitu. Tapi bedanya yang atas sama yang bawah itu apa ya? Sebenarnya sama kayak piano sih. Yang atas itu biasanya buat melodi, yang kiri buat chord, buat bass gitu. Kayak ada efeknya nggak sih, Kak? Iya. Berarti mama sama ayahnya itu juga musik gitu? Iya, mama, lebih ke mama. Musik klasik juga? Kalau mama sebenarnya cuma musik biasa, otodidak gitu. Main gitar kalau mama. Main gitar ya. Terus kakak kan udah dari TK nih ya main piano. Habis itu kelas 5 atau 3 tadi? Kelas 3 piano, kelas 3 sampai kelas 5 itu elektron. Terus sampai sekarang elektron juga atau gimana? Sekarang lebih ke piano. Jadi setelah kelas berapa itu, Kak? Kelas 5 terakhir. Soalnya waktu pandemi itu aku keluar dari les. Itu belajar sendiri atau? Iya, belajar sendiri, ngelanjutin belajar sendiri. Sampai sekarang? Iya. Berarti kakak itu udah di dunia musik tuh pas masih kecil-kecilnya ya? Iya. Tuh udah pernah perform di mana aja tuh, Kak? Aku waktu masih di Yamaha itu pernah perform antara 3 kabupaten. Jadi ada Mojokerto, Kediri, sama Jombang. Itu jadi ada cerita lucunya. Waktu aku perform itu di rundown itu aku masih lama. Jadi tak tinggal makan, kan dapat konsumsi itu, dapat makanan ayam penyet.
Wih. Tak tinggal makan kan. Nah waktu aku makan kan makan pakai tangan. Iya. Nah waktu aku makan beberapa suap itu tiba-tiba nama aku dipanggil. Terus aku panik, gak sempat cuci tangan, jadi cuma tak lap pakai tisu basah. Terus aku langsung maju ke panggung. Sudah pasrah kayak paling ya kalah lah, paling aku kan main juga sambil panik gitu. Iya. Tapi ternyata puji Tuhannya ternyata malah dapat juara 1. Wih, itu karena penyetan gak sih Kak? Yes. Setuju. Keren banget. Terus itu pianonya bau nggak Kak kira-kira ya? Gak tahu ya. Selanjutnya peserta selanjutnya Itu Kakak main apa Kak? elektron waktu itu. Elektron, bukan klasikan. Bukan. Main lagu apa Kak? Kalau nggak salah Edelweiss deh judulnya. Lagu luar ya. Yes. Itu Kakak dari situ ada lagi nggak kira-kira? Sebenarnya itu perlombaan terakhir sebelum aku keluar dari Yamaha itu. Setelah itu Kakak perform di mana aja selain itu? Nah, setelah aku keluar dari Yamaha, waktu aku SMP itu aku juga ikut les, tapi kayak les rumahan gitu. Nah, aku tuh juga gabung paduan suara. Nah, paduan suaranya itu kayak sering tampil di acara-acara festival-festival di kota gitu. Nah, aku ikut paduan suaranya. Sampai sekarang? Sekarang udah enggak. Itu Kakak perform di mana aja padusnya Kak? Di alun-alun kota, terus acara pembukaan kayak peresmian gedung gitu. Itu les ya berarti? Iya, dari les-lesan. Oke. Terus Kakak juga punya band nggak sih kira-kira? Punya. Bandnya namanya Freedom. Freedom. Yes. Apa tuh Kak? Ada artinya nggak kira-kira? Sebenarnya nggak ada. Soalnya kalau nama band sendiri ini sebenarnya berubah-ubah. Sesuai mood gitu? Yes. Jadi setiap perform berubah lagi, setiap perform berubah lagi. Bisa gitu? Iya. Pernah berubah-berubah kayak gimana contohnya Kak? Awalnya itu namanya Kehujanan. Kehujanan. Apa maksudnya Kak? nggak tahu ya, kayak kepikiran aja kehujanan gitu. Jana. Itu yang ngusulin siapa sih Kak? Aku. Emang Kakak ini the best ya? Yes. Kehujanan terus apa lagi Kak? Terus apa ya? Freedom itu tadi. Terus ya banyak sih, sampai lupa. Saking banyak ganti-gantinya gitu. Iya. Itu kira-kira ada Instagramnya nggak Kak? Ya sayangnya nggak ada. Ya, kenapa Kak? Ya karena itu tadi. Karena gonta-ganti namanya. Oh, tapi pernah cover-cover atau udah punya lagu sendiri gitu? Cover lumayan sering, sama kita ada satu lagu buatan sendiri. Lagu genre apa tuh Kak? Genrenya blues. Kelas. Blues ya, blues. Itu susah nggak sih main blues? Susah-susah gampang. Jadi Kakak kayak main elektronik juga atau sekedar keyboard gitu? Sekedar keyboard aku. Pakai efek juga nggak sih? Iya. Itu Kakak yang ngusulin atau gimana? Apanya? Genre blues buat lagunya. Kalau genre blues itu emang ada salah satu anggota band yang suka, terus dia yang ngusulin. Terus itu buat lagunya sendiri atau gimana? Sendiri. Dia sendiri yang buat? Iya. Yang ngusulin itu tadi? Iya. Jadi yang lainnya tinggal yuk lah gitu? Iya. Itu di dalam situ ada instrumen apa aja Kak? Gitar 1, gitar 2, bass, keyboard, drum, sama vokal. Lengkap berarti Kak ya? Iya. Itu nggak ada kayak instrumen tambahan kayak contoh violin atau apa gitu? Nggak ada. Berarti Kakak untuk band itu lebih ke genre blues atau gonta-ganti gitu? Gonta-ganti juga. Sesuai mood lagi Iya. ya? Emang bandnya tuh the best kayaknya. Terus sekarang Kakak lagi fokus ke instrumen apa? Piano. Tetep piano? Iya. Tapi kayak klasik atau? Klasik. Udah pernah ngiringi klasik juga Kak? Pernah. Terakhir itu di Cak Durasim, jadi ada acara kayak konser gitu. Aku ngiringi kakak kelas gitu. Terus ada cerita lucu atau sedihnya gitu pas ngiringin kakak kelas itu? Sebenarnya kakak kelas ini adalah salah satu terbaik ya, dan aku nggak tahu gitu. Jadi waktu main itu aku kaget gitu. Tapi itu
kayak kakak diajak atau kakak kayak mengusulin kak aku sama aku aja gimana gitu? Diajak. Berarti kakaknya kenal sama kakak? Kenal. Terus kakak diajak mainnya kayaknya sih pasti bagus deh. Bisa aja. Terus kan kakak udah tampil di mana-mana gitu ya. Udah di luar-luar juga nggak kak? Kayak luar kota gitu atau gimana? Belum sih. Masih Surabaya gini. Iya. Tapi kakak asli Surabaya atau Kalau aku asli Malang. Malang? Malang bener-bener Malang atau Surabaya Malang? Bener-bener Malang. Jadi kesini ngerantau? Yes. Sama mama papa atau sendiri? Awalnya sendiri, tapi mama papa juga ikut pindah gara-gara kerjaan juga. Gitu. Terus kalau kakak kan udah tampil di mana-mana gitu ya, pasti kayak ada nervous gitu kan, apalagi soal yang tadi habis makan penyetan gitu kan. Nervous nggak sih kak? Yes. Nah, itu kakak biar nggak panik itu gimana? Gimana ya? Chill aja. Jadi anggap aja nggak ada yang nonton gitu. Main Kan game. ada yang nonton kak. Ya gimana ya? Tapi ngeblank pernah nggak sih? Pernah. Kayak gimana terus kak? Kalau ngeblank tuh lebih ke arah gimana ya? Kadang tuh waktu main kayak nggak sadar gitu. Tiba-tiba udah sampai sini gitu. Terus pas inget nggak sih? Tiba-tiba inget terus gimana tuh? Kayak panik gitu waktu inget, kayak aku udah sampai sini. Terus kakak ngadepinnya gimana? Ya coba fokus lagi, terus coba dengerin lagi ini udah sampai mana sih gitu. Terus coba ngikutin lagi. Tapi pernah nggak kayak pas perform gitu ya? Abis itu udah main kayak kosong gitu kan isinya. Iya. Main terus tiba-tiba sadar udah di part ini kan. Nah setelah itu habis ini apa gitu pernah nggak sih? Pernah. Terus gimana kak? Terus ya coba inget-inget gitu, atau enggak gimana ya, biasanya the power of music ya, biasanya tuh kita nggak inget tapi tangan kita yang ingat. Oh iya. Begini bay. Ini loh bay, begini bay. Iya kayak apa ya namanya? Ada kok namanya apa ya? Kayak apa otot tangan itu nginget pokoknya ya gak sih? Otot jari lebih ke otot jari itu. Tapi kalau otot jarinya nggak inget juga gimana kak? Wah ya wes, pasrah. Serahkan. Apa kata Tuhan aja ya kak ya? Terus kakak juga belajar instrumen lain nggak kak? Aku ada belajar gitar sama violin. Itu udah bisa? Kalau gitar aku udah bisa chord-chord sederhana lah. Kalau violin aku baru belajar Barusan ini atau gimana? barusan ini. Kenapa kok tiba-tiba pengen violin gitu? Aku kan punya temen yang main violin juga. Nah, aku ngeliatnya itu kayak keren banget gitu. Iya kan kayak wow gitu nggak sih? Terus kakak langsung beli gitu? Langsung beli terus langsung belajar les atau diajarin temennya gitu? Diajarin temennya. Sekarang udah bisa? Belum. Tapi sulit nggak sih? Susah-susah gampang, sulit lah. Sulitnya gimana tuh kak? Buat ngepasin baunya gitu. Cara megang baunya, terus cara geseknya itu. Sama katanya tuh violin itu fretless nggak sih? Iya. Itu kayaknya buat yang bikin sulit ya? Iya. Tapi menurut kakak ya, piano sama violin itu lebih susah mana? Violin. Violin. Iya sih, bener Iya. banget sih. Kalau piano kan kayak tinggal konsen tangan dua-duanya ya. Tapi itu tergantung orangnya sih. Iya. Ya. Terus setelah ini kan kakak lulus ya? Belum nggak sih? Belum. Ada 1 tahun lah. Enggak lah, itu cepet tuh kak. Nggak kerasa habis ini. Itu habis lulus kakak mau kemana nih kira-kira? Mau terus melanjutin di bidang musik. Jadi mau kuliah di jurusan musik. Jadi guru atau? Iya, jadi pengajar. Mau jadi guru ya berarti? Iya. Itu kakak mau tetap di Surabaya atau ngerantau di luar buat kuliahnya? Pantau di luar, di Jogja. Mau di Jogja jadi guru ya? Iya. Itu kira-kira nanti mama papa ikut atau enggak? Enggak. Jadi mau hidup mandiri. Iya. Terus untuk kakak kan arti musik itu gimana? Kalau buat aku sendiri, musik itu cara aku mengasah diri aku dan menyampaikan apa yang lagi aku rasakan. Kayak temen cerita nggak sih ya? Iya. Jadi kalau kakak nggak punya teman, kakak cerita ke musik gitu? Iya. main Gimana piano ceritanya kak? gitu. Oh, kayak apanya ya? Feelingnya dikeluarin gitu Iya. di main piano itu tadi. Tapi kakak ngerasa lega nggak gitu? Iya. Jadi kayak termasuk setengah diri kakak itu. Yes. Terus kakak kan udah belajar dari TK tau? Iya. Terus kakak juga punya Instagram nggak sih kira-kira? Punya. Itu kakak biasanya ngover juga nggak di Instagram? Biasanya.
di cover di Instagram juga. Iya. Itu kakak boleh sebutin tuh Instagramnya apa? Instagram aku americano999. Americano. Iya. Kenapa kok Americano kak? Gak tau ya, soalnya dari K-nya ya Amerika. No. Kak Rika gitu ya. Buat kalian semua yang mau nyari pianis yang handal banget nih, sama buat elektunan gak sih ya kak? Iya. Itu kakak kalian boleh cari Instagramnya Kak Americano 999. Americano 999. Sekarang kita udah di penghujung acara ya. Oke, jangan lupa kalian semua like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagramnya Kak Americano ini ya. Dan semoga kakak Erika ini terwujud harapannya buat kuliah di Jogja, habis itu jadi guru ya kak ya. Amin. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, see you.